Alhamdulillah, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa, bermuajahah dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang dapat membawa kita ke surga nanti. Amin. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat taman-taman surga, maka mampirlah. Apabila kalian melihat taman surga, maka mampirlah. Fa idza ra'aitum riyadal jannah fartahu. Lalu sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, majelis-majelis ilmu. Majelis zikir, majelis ilmu itu adalah taman surga. Kalau kalian melihat taman surga, sudilah mampirlah. Maka sekarang kita ada di taman-taman surga. Insyaallah, amin. Kita di penghujung tahun 2025 dan satu hari lagi malah ya akan masuk ke tahun 2026. Ada sebuah hadis motivasi Rasulullah SAW sebelum kita masuk kajian fikih siam ya, karena request temanya dua, renungan akhir tahun dan Ramadan, nah kita kolaborasi. Dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini dinilai lemah, tapi maknanya bagus. Dan para ulama sepakat hadis lemah itu dhaif boleh digunakan sebagai motivasi. Ya, yang mereka keberatan itu kalau hadis dhaif dipakai untuk dasar hujah ibadah atau akidah. Tapi dalam hal motivasi, hadis dhaif, hadis lemah boleh digunakan. Bunyi hadisnya begini. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, atau tahun ini sama dengan tahun kemarin, bahwa maghbun, maka orang itu adalah orang yang tertipu. Tertipu dalam arti setahun yang kita isi ini ya kurang berkah gitu. Karena amalnya sama dengan amal tahun lalu, padahal ilmunya nambah, usianya nambah, tapi kok amalnya kok nggak nambah. Maka orang seperti itu, kata Nabi SAW, maghbunun, orang yang tertipu. Tertipu dengan kesenangan, tertipu dengan kajongjonan, tertipu dengan keasikan. Jadi resep teuing hirup di dunia. Kajongjonan. Maka tahun sekarang adalah sama dengan tahun kemarin. Setelah kita hitung-hitung, memuhasabah, mengevaluasi, merefleksi, merenungi, kok tahun ini sama dengan tahun kemarin pencapaian-pencapaiannya. Yang saya maksud pencapaian ukhrawi, pencapaian ibadah. Kalau pencapaian dunia itu masing-masing lah. Motornya nambah sabaraha, mobil nambah sabaraha, kemudian imah nambah sabaraha, itu mah masing-masing. Yang saya ingin tekankan adalah pencapaian ibadah. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, fahuwa maghbun, dia orang yang tertipu alias kurang berkah satu tahun kemarin itu. Karena sama. Sementara definisi berkah itu ziyadatul khair, adanya tambahan kebaikan. Semakin bertambah kebaikannya, itu tandanya semakin berkah. Berkah dalam bahasa Arab aziyadatu fil khair, penambahan di dalam kebaikan. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi, adapun orang yang hari ini atau tahun ini malah lebih buruk dari tahun sebelumnya, kata Rasulullah SAW, bahwa mal'un, dia adalah orang yang terkutuk. Terkutuk dalam bahasa Arab berbeda dengan terkutuk bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia terkutuk itu kan manusia jadi batu, ya. Malin kundang jadi batu. Di legenda Sampuriang, Parahu jadi gunung. Atau orang ada yang jadi orai, atau orang yang jadi batu. Itu dalam bahasa Indonesia terkutuk. Nah, dalam bahasa Arab terkutuk itu beda artinya. Mal'un itu. Dalam bahasa Arab yang namanya mal'un atau dilaknat, dikutuk itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang tahun ini, hari ini malah lebih buruk dari sebelumnya, dia mal'un. Dia orang yang terkutuk. Salatna kalah ngurangan,
kemudian saumna ngurangan, amal solehna ngurangan, padahal usia dan ilmunya bertambah, waktunya bertambah, tetapi kok kebaikannya menurun, keburukannya malah bertambah. Karena manusia itu hanya dua kemungkinan, kalau kebaikannya nambah, keburukannya yang nambah. Kalau tidak kebaikannya yang nambah, keburukannya yang nambah. Nah, ada yang ketiga, ini orang yang paling beruntung, man kana yaumuhu khairun min amsihi, barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik, khairun lebih baik, min amsihi dari sebelumnya, fahuwa robihun, itu orang yang paling beruntung. Paling beruntung, berarti dia berkah tahunnya. Kemudian didekatkan dengan rahmat Allah di dalam tahun itu. Mudah-mudahan tahun ini kita terhitung lebih baik dari tahun sebelumnya, insya Allah. Dan mudah-mudahan tahun depan nanti lebih baik dari tahun ini. Ya. Kalau tahun ini ada amalan ibadah yang belum kita bisa lakukan, tahun depan mudah-mudahan ada yang baru yang kita bisa lakukan. Mungkin menambah tahajudnya, menambah tilawahnya, menambah zikirnya, menambah doanya, dan lain sebagainya. Kita bisa nulis tuh target-target tahun depan, apa yang diperbanyak. Misalkan tahun depan saya akan memperbanyak doa, tulis aja. Karena doa itu ibadah yang paling besar pahalanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad doa. Ada kurang lebih 39 hadis, ya, sebagian banyaknya sahih, sebagian hasan, menyatakan bahwa laisa syai'un akramu 'alallahi minad doa. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Maka banyak-banyakin berdoa. Kalau tidak diijabah di dunia, diijabah di akhirat. Kalau tidak diijabah dalam bentuk yang kita minta, diijabah dalam bentuk lain, yaitu dijauhkan dari kesulitan dan musibah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, setiap doa itu diijabah. Tapi ijabahnya ada yang diberi sesuai yang diminta, ada yang dijauhkan dari musibah atau sakit atau sebagainya, atau disimpan sebagai tabungan nanti di akhirat. Maka kelak kita akan terheran-heran. Ada amalan yang bergunung-gunung, ada pahala yang bergunung-gunung sampai ke awan, kita tidak tahu itu pahala dari mana, kok ada. Ternyata itu adalah doa-doa yang Allah tabungkan untuk kita nanti di akhirat. Ya. Orang-orang dulu itu tidak peduli doanya mau diijabah atau tidak di dunia, yang mereka pedulikan bagaimana selalu senantiasa berdoa agar itu menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah tidak senang. Allah murka pada orang yang tidak mau berdoa kepadanya dan dihitung sebagai orang takabur. Nah, tahun depan mungkin resolusinya seperti itu. Misalkan satu, memperbanyak doa. Yang kedua, memperbanyak zikir. Yang ketiga, semakin rajin thalabul ilmi dan meningkatkan kualitas thalabul ilminya. Dulu tidak nyatat, sekarang nyatat. Dulu bari ngahunyar, bari tutunduhan, ayeuna ngupingkeun. Itu namanya perbaikan, gitu. Namanya perbaikan. Kan kata Nabi SAW begini, ugdu aliman, au kun aliman. Jadilah engkau seorang alim, seorang berilmu. Au mustami'an, au muta'aliman. Kalau tidak bisa jadi seorang alim yang berilmu, jadilah orang yang selalu belajar. Muta'aliman. Saya dapatkan ada 4 hadis sebab ini. Ugdu aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Kalau tidak bisa jadi pembelajar yang baik, au mustami'an, jadilah pendengar yang baik. Asal kersa ngupingkeun, lah kantun ngupingkeun ieu calik we sing jongjon ngupingkeun. Sanos bari ngahunyar, sanos bari nundutan, sanos bari nyawa HP, sanos bari ngalamun kamana-mana. Yang penting mu'alliman mustami'an, mau mendengarkan. Au muhibban, kalau tidak bisa itu semua, au muhibban, minimal resep karena ilmu. Cinta ka ilmu, resep karena ilmu. Wala takunil khamis, jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu tidak jadi apa-apa tuh dari yang 4 itu. Fatah laku, kata Nabi, kamu akan celaka. Celaka, tidak ngerti ilmu agama bakal celaka.
tidak punya panduan bagaimana selamat dunia dan akhirat, tidak punya pegangan panduan gimana bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ingat pesan Nabi ini, ubdu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamis patahlaku. Jadilah Anda seorang alim yang berilmu atau seorang pembelajar yang semangat belajarnya atau pendengar saja minimal. Atau kalau nggak bisa semua, jadilah yang pecinta saja, resep, asal resep. Kalau itu nggak bisa semua, jangan jadi orang kelima, tidak jadi apa-apa, tidak alim, tidak mu'ata alim, tidak mustami, tidak muhib. Kata Rasul, kamu akan celaka. Patahlaku. Hadisnya ada 4 hadis yang menerangkan tentang malim. Dan juga asar dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, dalam rangka itu, maka kita sekarang akan menjadi muta'alliman li fiqhis siyam. Kita akan menjadi pembelajar atau mustami'an bagi ibu-ibu untuk mendengarkan, menyimak bagaimana fikih Ramadan. Tadi pas saya masuk sudah ada tuh lagunya, doanya dibaca. Allahumma baligh lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Meskipun itu hadisnya lemah, tetapi untuk motivasi boleh. Ya. Meskipun motivasi itu boleh ya. Nanti dilakukan lagi di rumah sambil ngisikan, sambil gegero, sambil nanti sasapu. Allahumma baligh lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Supaya kita mempersiapkan diri di bulan Sya'ban, Ramadan dan sebagainya. Ada satu hal yang sangat penting terkait fikih Rajab ya, fikih Rajab. Ada 3 kurang lebih. Sebelum kita masuk biar lengkap nanti pas Ramadan lengkap. Yang pertama adalah Rajab itu bulan haram. Rajab itu bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan suci. Bulan keramat. Bulan yang harus diagungkan. Bulan termasuk syiar Allah. Mengagungkan syiar Allah bagian dari ketakwaan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi mengagungkan bulan Rajab itu termasuk mengagungkan syiar Allah, bagian dari ketakwaan. Apa dalilnya bulan Rajab itu bulan keramat, bulan suci? Dalilnya adalah 1 surat At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum dzalikad dinul qayyim. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tentukan aya 12 bulan. Nyaeta bulan-bulan hijriyah. Tina bulan hijriyah eta minha arba'atun hurum, aya 4 bulan haram. Apa kewajiban kita di bulan haram ini? Jangan berbuat maksiat. La tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat maksiat. Apalagi maksiat kepada orang lain berupa kezaliman. Maksiat pada diri aja nggak boleh, apalagi pada orang lain. Itu aja permintaan Allah. Permintaan Allah cuma 1. La tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat maksiat. Karena maksiat di bulan Rajab dosanya dilipat gandakan. Jadi pami ibu-ibu gibah di bulan sanes dosa, di bulan Rajab mah 2 dosa. Itu sederhanana. Pami di bulan sanes bendu masyaan salaki suami dosana hiji, tadi bulan ayeuna mah 2. Gitu. Begitu juga pahala dilipat gandakan. Pami di bulan sanes pahalana misalkan 10, di bulan Rajab 20. Eta keistimewaan bulan Rajab. Dari mana taunya bulan Rajab bulan haram? Aya dina hadis. Rasul sallallahu bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayati yaumikum. As-sanatu isna asyara syahran." Kata Rasulullah, zaman terus berputar. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, dalam 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Salah semua tawaliyat, 3 berturut-turut dan 1 terpisah. 3 yang berturut-turut ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram berturut-turut, dan yang terpisah adalah Rajab. Apa perintahnya? Perintahnya 1, la tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat maksiat di bulan itu. Di bulan lain nggak boleh maksiat, tapi di bulan ini lebih lagi nggak boleh maksiat. Gitu aja. Itu fikih Rajab yang pertama. Fikih Rajab yang kedua,
Rajab dan Sya'ban adalah 2 bulan yang paling dicontohkan oleh para istri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi membayar puasa qadha. Kapungkur aya nu qadha misalkan saminggon, ayeuna waktosna. Aya nu qadha ku margi nifas sabulan misalkan ayeuna qadhana. Atau lain-lain sebagainya, qadhanya sekarang. Kenapa sekarang? Karena afdolnya memang sekarang dicontohkan oleh para istri Nabi Aisyah, Zainab, ya. Istri-istri Nabi itu qadha puasa Ramadan yang kelewat itu di bulan ini Rajab dan Sya'ban. Gitu. Jadi tidak ada ketetapan juga setelah Ramadan harus langsung bayar lagi puasa qadha, enggak. Justru diakhirkan, itu yang dicontohkan. Diakhirkan sampai ke bulan. Nah, kalau sampai Rajab Sya'ban itu tidak terbayar, malah loncat ke Ramadan berikutnya, itu kata para ulama terutama Malikiyah ada dendanya. Selain qadha bayar fidyah. Tapi fidyahnya bukan fidyah qadha, tapi fidyah denda. Sanksi. Apa sanksi? Sanksi karena tidak segera membayar sebelum Ramadan tahun itu, tapi malah lewat ke Ramadan setelahnya. Maka selain bayar qadha, tunaikan juga denda, yaitu fidyah. Tapi niatkan fidyahnya bukan fidyah qadha, tapi fidyah denda atau fidyah taksir, fidyah kelalaian, fidyah denda. Jadi sebelum lewat ke Ramadan berikutnya, Bu, bereskan nih Rajab Sya'ban ini harus kelar. Kalau ada hutang, ada qadha. Tapi nampaknya sih ibu-ibu sudah tidak punya qadha lagi ya. Rata-rata sudah di atas 40 tahun. Tos teu aya anu hamil melahirkan lagi. Asa-asa nama kita. Sabab paling aya paling teh. Tos teu aya deui anu qadha menstruasi datang bulan apalagi melahirkan. Tapi sebagian masih ada mungkin bisa jadi. Nah, itu yang ketiga, fikih Rajab yang ketiga. Sebenarnya tidak ada amalan khusus terkait bulan Rajab. Tidak ada amalan khusus. Tetapi dianjurkan memperbanyak amal soleh di bulan ini. Jadi amal khusus nggak ada. Tetapi memperbanyak amal soleh di bulan ini sangat dianjurkan. Satu, bulan haram. Dan yang kedua adalah Ramadan itu adalah bulan untuk persiapan ke Ramadan. Maka di bulan ini memperbanyak amal soleh dianjurkan. Tapi tidak ada yang dianjurkan secara khusus. Jadi teu aya puasa Rajab, teu aya puasa di bulan Rajab. Yang ada adalah lakukan ibadah yang biasa kita lakukan dan diperbanyak gitu. Contohnya apa? Kalau puasa yang 3 hari Ayamul Bid dikerjakan. Mumpung-mumpung nih di Rajab, yang punya niat atau kebiasaan Senin Kamis dikerjakan. Yang punya lebih mantap lagi puasa Daud dilakukan. Kata Rasulullah, afdhalu siyam siyami Daud. Saum paling afdol saum Daud. Teu aya puasa, teu aya saum nu langkung afdol selain puasa Ramadan, yaitu sunnah ya, yaitu sunnah puasa Daud. Jadi selain puasa Ramadan yang wajib, yang paling afdol itu puasa Daud. Maka di bulan Rajab ini perbanyak puasa yang dianjurkan itu. Jadi menggiatkan, mengaktifkan, merajinkan bahasa nu merajinkan. Ngagetolkeun saum anu biasa dilakukan di bulan-bulan sanes, tapi lebih disiplin lagi. Itu cara kita mengisi bulan Rajab. Nah, itu yang kedua, yang ketiga ya. Dan yang keempat, kita masuk tema kita siam, fikih siam Ramadan. Insyaallah setengah jam kita bereskan. Mun teu beres pokoknya mah kudu beres ya. Kedah beres. Fikih siam. Siam itu secara bahasa menahan diri. Jadi pami aya anu teu tiasa menahan diri, eta berarti hakikatna teu sukses ngajalankeun saum. Saum teh artinya menahan diri. Nahan gitu, saum. Sampai kata Nabi, kalau kalian sedang puasa, ada yang ngeyel, ngahina, mencibir, nyinyir, atau bahkan mau membunuh sekalipun, katakan kul inni soim, katakan, jangan dibalas, tapi katakan inni soim,
saya sedang puasa. Aya nu ngajak gelut, aya nu ngajak pasea, aya nu ngajak naon teh ngahina, mencibir, bahkan kita sendiri jadi korban misalnya. Nabi SAW menyarankan saking pentingnya orang puasa nahan diri, inni shaim, katakan aku sedang puasa. Lamun ngajak gelut kewe tos maghrib. Pilih ngajak pasea, durder, ayang adu mulut atau pacekcok kewe tos maghrib. Terus buka mah pek ya gelut lagi mangga. Enggak tak kayaknya gua maksudnya. Tapi saking pentingnya nahan diri gitu. Saking penting nahan diri, katakan aku sedang berpuasa. Sampai bahasanya itu hiperboliknya itu sampai kalau ada orang membunuh kamu, katakan, "Maaf, saya sedang puasa. Nanti aja kalau mau bunuh-bunuhan habis maghrib." Enggak juga sih. Saking pentingnya kita jaga diri oleh Nabi, kalau puasa mah udah ngalah aja. Ngalah ya. Karena lagi puasa. Secara istilah yaitu menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun syarat-syarat wajib puasa, mungkin ini pengulangan, boleh Ibu tulis, boleh Ibu hafalkan, boleh Ibu ya, barho juga boleh lah, bubar poho juga boleh. Apa? Cingho naon tah? Cicing poho. Aya teori Bu, pami usia remaja nih, usia SMP, SMA, ya, SD mungkin, itu ciri khasnya mudah hafal, mudah paham, susah poho. Susah lupanya tuh anak SD tuh memori SD, memori SMP itu napel, gampang paham, susah lupa, itu remaja. Menginjak usia pemuda, seperti saya lah, ini pemuda ya. Remaja kolot ini. Usia 20 sampai 40 itu 35 itu mudah paham, gampang poho. Gampang pahamnya itu ketika ada guru besar bicara ya, ketika ada pemateri narasumber seminar itu nangkap cepat. Nah, lihat yang di TV itu, podcast yang debat-debat diskusi itu rata-rata usia-usia muda. Cepat pahamnya, cepat nangkapnya, tapi cepat lupanya. Karena kesibukan kan, sana kemari wariwirik sana kemari aktivitas, mudah lupanya. Nah, untuk usia ibu-ibu anu 50 kaluhur abi termasuk panginten sanaos 43 hese paham tereh poho. Susah hafal, cepat lupa. Itu di salah satu masjid saya nggak sebutin, diajarin Sayyidul Istighfar sampai hafal, berusaha ngapalin seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai hafal. Nah, geus hafal enjing nate poho deui. Nah, eta ciri khas 50 tahun kaluhur. Matak abdi mah pamingaos ibu-ibu anu tos paruh baya ke atas gitu ya. Itu 1% nempel oge tos beruntung abdi mah. Tos araos hasil ngaos teh 1% nempel di dia. Kebanyakan nama bubar tim masjid teh nya tos saya lebeng deui mah eta gitu. Gitu. Anu teh hilap teu poho teh nya eta nu diserat. Di bumi bisa dikebet deui. Oh iya Pak Ustaz tadi teh ieu rupana. Oh iya tak gitu. Maka kata Nabi SAW, bantulah ingatanmu dengan tulisan. Akil ilmaka, ikat ilmumu bil kolam dengan tulisan. Supaya di rumah teh yang tadi diikat teh, oh iya nya, oh ini bisa diulang lagi. Dengan mengandalkan memori mah udah usia kita pabali jeung beas yang kebutuhan, susah ngapalin Bu. Sudah susah. Saya sendiri kerasa. Tapi saya masih dalam tahap cepat paham, gampang lupa. Saya sekarang merasa. Tapi nanti mungkin setelah tambah setahun 2 tahun, susah paham, cepat lupa. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian ya, cepat lupa ini. Nah, jadi syarat puasa itu yang pertama adalah Islam. Ya. Agama Islam. Nu teu Islam teu kedah puasa. Matak lamun aya umat Islam teu puasa, nah eta khawatir ya. Dipertanyakan keislamannya. Wal bulughu, dan juga baligh. Syarat wajib puasa itu yang pertama Islam, yang kedua baligh. Syahadat mah henteu Bu, syahadat mah tos include karena Islam kan tadi.
Syahadat bukan syarat puasa, tapi dia adalah syarat Islam. Ya, satu Islam, yang kedua Islam ditandai dengan syahadat, betul ya. Bulug balik, nah balik itu tanda balik itu ada 3. Yang utama hiji, ya mah fikihnya orang bahas fikih mah ada apa adanya. Nuka hiji tanda balik nu paling utama adalah tumbuhnya rambut di kemaluan. Itu tanda balik yang syar'i secara agama. Yang kedua adalah mimpi basah. Itu sudah mutlak, itu balik gitu. Yang ketiga, haid bagi wanita. Dan laki-laki usia 15 tahun. Itu tanda syariah atau tanda fikih untuk balik. Yang lain-lainnya itu tambahan. Contoh tambahan apa? Sorak ngagembrengan. Mana kemana mana, itu mah tanda sekunder, Bu. Bisa balik, bisa acan gitu mah. Kemudian mohon maaf, perempuan pinggulnya melebar. Bisa balik, bisa memang hade parab gitu. Bagus, atau olahraga terus jadi bagus gitu. Tapi itu bukan tanda fikih, bukan tanda syar'i dari kebaligan seseorang. Contoh laki-laki keluar ini apa? Buah zakun. Itu juga tanda tambahan, tanda sekunder. Bisa jadi yang sudah tumbuh segede perep di sini tapi belum balik, bisa jadi. Atau tumbuh kumis di sini, baik perempuan kayak atau laki-laki. Ada artis yang tumbuh ini kan. Yang nggak usah disebut tuh nanti orang yang dengar itu di Al-Kausar yang menyebut nama abdi jadi gitu. Dia apa di Baitur Rahman. Jadi zakun membesar ya, kumis tumbuh, kemudian pinggul melebar, suara ngegedean, jembreng segala macam, itu bukan tanda balik, tapi tanda pelengkap. Tanda balik yang berdasarkan fikih Islam itu cuma 3, tumbuh rambut, kemudian mimpi dewasa, mimpi basah ya, kemudian tadi haid bagi wanita dan 15 tahun bagi laki. Kalau ada salah satu itu muncul, itu sudah balik, Bu. Misalkan haid belum, tapi haid belum, kemudian usia juga belum, kemudian tapi sudah, mohon maaf, sudah tumbuh rambut di kemaluan, sudah balik. Atau rambut kemaluan belum tumbuh, kemudian usia juga belum, tapi sudah haid. Mimpi balik sudah, kemudian tumbuh sudah, tapi belum haid, ya sudah. Berarti yang penting sudah ada salah satunya, itu sudah balik. Perhatikan anak cucu kita semuanya, barangkali sudah masuk usia balik dengan 3 tanda atau salah satu dari 3 tanda itu. Berikutnya adalah al-aqlu, sehat akalnya. Akalnya ada gitu loh, berakal, tidak gila, tidak ODGJ, mohon maaf, atau tidak linglung, ataupun tidak dalam keadaan mabuk misalnya. Ya, maka syarat wajib puasa yang ketiga itu adalah berakal. Lalu yang keempat, al-qudrah ala as-saum, mampu melakukan saum. Jadi Islam, balik, akal, mampu. Tuh, syarat wajib puasa. Kalau ini tidak tercukupi, maka tidak wajib baginya berpuasa. Nanti yang mampu tidaknya dijelaskan di bab pembatal puasa. Yang tidak mampu contohnya itu aki-aki yang sudah sangat lanjut usia gitu ya. Nah, sama pidyah lah gitu. Kemudian tidak mampu itu pekerja kasar yang tidak ada pencaharian selain itu. Itu juga termasuk yang dibilang tidak mampu. Tapi nanti yang tidak mampu itu ada yang tidak mampu wajib diqadha, ada yang tidak mampu yang wajib difid. Ya, ada yang dua-duanya. Nanti kita bahas di akhir ya. Wa faraidu wujubi shaumi arba'atu asya. Adapun rukun dari puasa atau fardu dari puasa itu ada 4. Rukun puasa. Kalau tidak dilakukan tidak sah gitu. Tidak dilakukan tidak sah. Yang pertama an-niyatu. Niat. Nah, untuk puasa wajib niat itu harus sudah dimiliki sebelum imsak. Kalau tidak dimiliki niat tersebut, baik tidak diucapkan atau tidak dikuatkan dalam hati, lalu masuk waktu subuh belum berniat, maka puasanya batal. Diulangi esok hari atau diqadha di setelah Idul Fitri. Puasa wajib.
Apa saja puasa wajib? Tilu. Nazar, Ramadan, qada. Itu puasa wajib. Nah, puasa 3 ini wajib sudah memiliki niat sebelum imsak. Kalau tidak, maka puasanya batal. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah mah walaupun tidak punya niat, besok-besok bangun jam 9 misalkan, habis subuh tidur lagi, nggak sempat ngapa-ngapain, jam 9 bangun, kakaratak nyari makanan. Cai kopi teu aya, sangu teu aya. Aduh, mah, atuh naon sarapan? Wah, teu aya, Pak. Udah, atuh kitu mah abi puasa we. Saya puasa saja. Ah, boleh puasa sunnah mah teu niat oge, puasa sunnah mah ya biasa. Puasa mutlak biasa. Puasa Senin Kamis di tengah-tengah biasa. Puasa Daud, puasa Ayamul Bid, tidak niat di malam hari tidak apa-apa. Ketemu niat di siang hari juga sah. Puasa sunnah, puasa wajib tidak mengapa. Itu berkonsekuensi kepada pembatalan. Kalau suami, mohon maaf, kalau suami kepada istrinya minta sesuatu, lalu memaksa, padahal istri lagi puasa wajib, suami itu berdosa. Dan istri wajib menolaknya. Kalau puasa wajib, maka kata Nabi tidak sah istri itu puasa sebelum ngasih tahu suaminya. Barang siapa para istri ingin berpuasa esok hari, kasih tahu suaminya, dan minta izin sama suami. Besok saya puasa. Kan suami nanya tuh, puasa apa kamu? Puasa qada, puasa wajib. Oh ya, suami wajib menghormati. Tapi kalau puasa sunnah, suami bisa mengizinkan, bisa tidak mengizinkan, atau kalaupun di tengah jalan ketika puasa suami ingin sesuatu, istri tetap berkewajiban melayani sebagai bentuk ketaatan. Tapi puasa wajib tidak boleh, tidak boleh. Yang berdosa nanti suaminya kalau istri dipaksa. Yang kifarat nanti juga kalau suaminya lagi puasa, suaminya. Jadi berbeda puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah nerima tamu bisa dibatalkan, puasa wajib nggak boleh. Kemudian kalau bertamu lihat makanannya, aduh gening wajib humpul, puasa lah terus lah. Tapi kalau lihat gening aya opor hayam, batal itu mah. Aya opor ayam, aya kue lapis, aya malam-malam kamu seblak baso mah bios dibatalkan, kayak puasa sunnah masih waktu sih ada endingnya tiasa kene. Nah, puasa wajib mah tetiasa harus ada pembatal yang sah, yang kuat, yang syar'i. Apa pembatalnya? Musafir mungkin, sakit mungkin, atau lain sebagainya. Itu pentingnya membedakan niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Supaya tidak apa istilahnya kelewat, Imam Malik punya cara. Ketika awal masuk Ramadan, langsung aja saya berniat puasa 30 hari ke depan. Saya berniat puasa 1 bulan Ramadan sepenuhnya ke depan. Nanti tiap malam diperkuat tidak apa-apa, berarti 2 kali niat tidak apa-apa, lebih kuat lagi. Namun apabila khawatir tiap hari itu lupa baca niat karena tarawih nage belang bentong misalkan, tara kamasi tarawihna tara diniatkan bareng misalkan, kan suka lupa tuh. Nah, daripada itu kejadian, mendingan dari awal sudah diniatkan. Saya akan niat puasa. Saya niat puasa untuk 1 Ramadan penuh. Nanti tiap hari diulangi, tidak apa-apa untuk menjaga ya. Yang kedua adalah al-imsak anil akli. Menahan diri dari makan dan minum. Artinya tidak makan, tidak minum. Itu yang kedua, rukun puasa. Rukun puasa yang ketiga, tidak melakukan persetubuhan. Al-jima. Yang keempat, tidak muntah disengaja. Itu rukun puasa. Jadi rukun puasa 1 niat, 2 tidak makan tidak minum, 3 tidak bersetubuh, yang keempat tidak muntah dengan sengaja. Memang ada muntah yang tidak sengaja, ada. Naik mobil dari sini ke Tasik karena nggak biasa, borolo, supirnya diutahan, gitu. Nah itu mah nggak batal karena nggak sengaja. Tapi kalau sengaja dimasuk, supaya marjan kembali lagi rasanya gitu. Nah, itu batal. Atau sengaja menyebal-nyebalkan diri. Nah, itu batal. Atau masukin curug ke dalam itu batal. Tapi yang tidak disengaja tidak batal. Tidak batal. Waladhi yuftiru siyam, waladhi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Adapun yang membatalkan puasa ada 10. Ada 10. Saya ambil dari kitab Fathul Qorib ya, atau Matan Abi Syuja. Kitab yang paling kredibel dalam fikih Syafi'i.
Yang pertama yang membatalkan puasa adalah mawasala amdan ilal jauh. Segala sesuatu yang sengaja dimasukkan ke tenggorokan. Apapun yang masuk ke perut lewat tenggorokan secara disengaja itu membatalkan. Kalau tidak sengaja ya tidak batal. Contohnya makan Indomie telur sama mangkok, oh loh, lagi puasa. Nah, kata Rasul, man akala nasian, barang siapa yang makan dan minum saat berpuasa karena lupa, puasanya tetap sah dan itu rezeki dari Allah. Saqallahu lahu rizqan. Allah mengantarkan rezekinya pada dia lewat lupanya. Maka lupa itu kadang-kadang bermanfaat. Tiba-tiba kali puasa ninyuh kopi, ninyuh teh, blebek 2 gelas. Waduh, lagi puasa. Nah, itu rizki dari Allah dan itu tidak membatalkan. Disyukuri saja. Waroksi, yang kedua, pembatal puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk ke kepala kita. Lah, hujan? Sebiasnya hujan, Bu. Sebiasnya, nah kayak anu jajah penginten si bapakna kan. Yang kedua itu segala sesuatu yang masuk lewat kepala. Contohnya apa? Air ke telinga, tapi menembus ke sini, menembus ke tenggorokan, atau air ke mata, tapi nembus ke sini ke tenggorokan kerasa gitu loh. Nah itu membatalkan. Maka di dalam fikih Syafi'i, hal-hal yang sekiranya dapat membuat hal seperti itu terjadi dihindari. Berenang itu boleh, tidak membatalkan, tapi khawatir ketika berenang ada air yang ke minum atau masuk ke telinga ke sini atau ke hidung sini, ke mata ke sini. Ya. Hitut dina cai ge meunang. Tidak batal, tapi khawatir setelah kentut ada air yang kesedot ke dalam. Sep, ikut apa namanya kalau itu daya sedot itu set. Jadi air masuk ke lubang bawah itu membatalkan. Jadi kenapa di dalam fikih Syafi'i moja itu menang, renang itu menang, kemudian hitut dina cai itu menang, khawatir ada yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Tapi kalau berenang bisa dipastikan air tidak masuk ke dalam, tidak kesedot, ketika kentut ya aman-aman saja. Ketika berenang tidak masuk ke telinga, masuk ke hidung, itu berenang aman-aman saja. Maka ngopiok mastaka ketika puasa boleh. Dan itu mah tidak berpotensi masuk airnya. Beda dengan berenang. Nabi SAW berkali-kali ketika puasa membasahi kepalanya. Bisa ember gebyur, seember gebyur. Supaya teu haus itu teu sawios. Asal caina ulah diuyup. Bahaya. Ya. Apa gini? Nah itu bantal. Ya. Jadi yang pertama segala sesuatu yang masuk tenggorokan, ke lambung. Yang kedua segala sesuatu yang masuk kepala, itu batal. Yang ketiga, al-huknah fi ahadits sabilain. Melakukan pemasukan materi lewat 2 jalur. 2 jalur itu bisa kubul, bisa dubur, bisa kemaluan, bisa dubur gitu. Itu membatalkan. Jadi ketika berpuasa jangan sampai melakukan hal seperti itu. Misalkan mohon maaf, dul kolak ya. Dul kolak kalau fikih Syafi'i itu bisa batal. Ya kan? Ataupun yang lain-lain lah itu bisa batal gitu. Karena al-huknah fi ahadi sabilaini, memasukkan sesuatu ke 2 jalur atau ke 2 lubang. Termasuk ini Bu, jarum suntik. Jarum suntik itu membatalkan puasa kalau suntikannya itu infus. Jadi suntik infus, suntik vitamin yang merupakan pengganti nutrisi itu batal. Tapi kalau huknahnya, kalau infusnya itu bukan nutrisi, itu tidak batal. Jadi ibu vaksin meningitis badai umroh itu tidak batal. Ibu vaksin polio, DPT, tetanus itu mah kapungkurnya nuju alit itu mah. Itu batal. Atau kapungkur bahasa Covid, vaksin corona, ya itu tidak batal. Karena vaksin-vaksin tersebut bukan makanan minuman atau sari makanan minuman atau nutrisi atau vitamin yang dapat menguatkan tubuh. Nah, kalau yang itu batal. Jadi jangan salah paham. Saya tidak membatalkan vaksinasi dan imunisasi. Yang saya batalkan adalah suntikan yang isinya nutrisi. Baik itu
infusan ataupun vitamin. Karena dia menguatkan tubuh, jadi sifatnya vitamin. Kalau suntikan mantri atau bidan, ya, atau KB, ya itu tidak batal karena dia bukan nutrisi dan bukan vitamin, melainkan obat. Kita nuka sabaraha Bu, nuka tilu. Nuka opat, pembatal puasa wal qai'u amdan, muntah disengaja. Tadi sudah ya. Yang kelima, al-wat'u indal farji. Al-wat'u amdan indal atau fil farji. Bersetubuh, berhubungan badan secara disengaja. Itu batal puasanya. Berhubungan badan di kemaluan secara disengaja. Batal puasanya. Muntah disengaja tuh batal. Minum heula tuh, minum heula, sekedap. Pertanyaannya, memangnya ada yang tidak disengaja? Ada. Ibu nuju tibra, si bapak motah. Ari ibu ngabayangkeun teh lagi mimpi, perasaan teh dan tidur itu mah mimpi hungkul meureun ai teh si bapak nuju motah. Nah, nu batal si bapakna ibu mah henteu. Nah, engke anu kodok bapakna hungkul ibu mah henteu. Nu kena denda itu bapaknya hungkul. Atau kebalikannya, bapaknya lagi tidur, perasaan teh nuju tidur. Nah, si ibuna motah. Perasaan si bapak mah nuju ngimpi. Ternyata itu kenyataan ibuna yang operasi kopas gat. Nah, yang batal ibunya. Yang kodok kifarat ibunya. Suami nama tidak. Suami nama aman, selamat. Maghrib buka we pokoknya nama. Tidak kena denda, tidak kena apa-apa, kena enaknya. Padahal rasanya nuju tidur. Tidak disengaja. Kalau dua-duanya disengaja, dua-duanya batal, dua-duanya kodok, dua-duanya kifarat. Itu. Ya. Yang keenam, wal inzalu an mubasyaratin. Mengeluarkan air mani disengaja. Ya, tadi persetubuhan, air persetubuhan mah mau keluar mau tidak keluar air mani tetap batal. Nah, di poin anu ka 6 ya. Poin ke-6 Bu, itu keluar air mani disengaja itu batal. Kalau tidak disengaja tidak batal. Contohnya mimpi di siang hari, mimpinya mimpi besar, mimpi dewasa, lalu keluar air mani itu tidak batal. Ya. Jadi mohon dibedakan Bu antara persetubuhan disengaja itu batal, mau keluar air mani mau tidak tetap batal. Lalu yang poin berikutnya adalah keluar air mani disengaja itu batal. Yang ketujuh adalah haid, yang kedelapan adalah nifas, yang kesembilan adalah gelo, ya, edan, bawa edan gitu ya. Dan yang terakhir ke-10 riddah, yaitu murtad. Itu 10 pembatal puasa. Selain dari itu tidak membatalkan. Nah, jadi selain yang tadi 10, ibu tidak usah khawatir, itu tidak batal, udah. Tidak batal lagi. Wa yustahabbu fi shaumi salah satu asya. Tadi rukunnya sudah, syaratnya sudah, rukunnya sudah, sekarang sunnahnya apa? Sunnah puasa itu apa? Apa yang sunnah dilakukan saat berpuasa Ramadan? Yang pertama, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Itu sunnah. Yang kedua adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, tarkul hujri minal kalam, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Meninggalkan ucapan yang tidak berguna. Bahkan Bu, sempurna tidaknya puasa, diterima tidaknya puasa kita itu saat kita menjaga lisan kita. Tidak menyakiti orang, tidak membohongi orang, tidak dusta sama orang, tidak menyinggung, meremehkan, merendahkan, ataupun membuat orang tidak nyaman dengan lidah kita. Kalau itu kita lakukan saat puasa, maka puasa kita tidak diterima Allah. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW.
Man lam yada qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, yang menyakiti, yang meremehkan, yang menghina, wal amala bihi falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak memerlukan puasanya. Maksud Allah tidak memerlukan puasanya itu, puasanya tidak ada pahalanya kecuali lapar dan haus saja. Dan hanya sebagai penggugur kewajiban rukun Islam aja, gugur kewajiban aja, tapi tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Kan sayang Bu, lebar Bu kalau puasa cuman dapat tidak berdosa hungkul gitu, tidak dapat dosa meninggalkan kewajiban, kan lebar. Hausna karaos, laparna karaos, nuju puasa teh geuning. Mama lain aja dina wastafel teh jiga marjan eta teh nuju puasa. Cucu muk lumpat disangkana korma ngagorolong. Itu aya korma gitu. Itu sering begitu, Bu. Kalau kita lagi puasa lihat cucu muk teh, nah korma teh lompatan di dieu mah gitu. Terus itu sabun cuci piring rasaan teh marjan mau diminum gitu. Ternyata itu bukan marjan ya. Ngelihat eta nusok ngumbah apa gegeroh kawali segala macam teh. Sempon apa? Sepon teh juga kue lapis Bu, menuju puasa mah gitu. Nah, maka daripada kita rugi haus, rugi lapar ya, ternyata nggak dapat pahala gara-gara mulut kita tidak dijaga, kan rugi banget kalau kita sampai haus lapar tapi tidak dapat apa-apa. Itu yang ketiga disunahkan. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka, yang kedua mengakhirkan sahur, yang ketiga meninggalkan perkataan yang tidak berguna. Perkataan itu zaman sekarang ada dua Bu, perkataan mulut, perkataan tangan. Kalau sekarang apa ini? Jempol, medsos. Mungkin mulutnya tidak menyinggung, tapi tangannya menyinggung. Bagus baju nama ngan eta warnana ngerakeun gitu. Gitu. Kondangannya bagus sih, panggungnya bagus, cuman itu cateringnya tengenah, tidak enak. Yaitu mulut-mulut yang seperti itu di saat puasa menggugurkan pahala puasa. Jadi ketika puasa mah tahan aja lah, nanti aja habis maghrib atau habis Idul Fitri, enggak, jangan. Idul Fitri juga sama, karena puasa itu apa? Tempat pendidikan, tempat mengadab diri kita supaya lebih beradab. Itu bulan puasa. Madrasatun diniyah. Puasa adalah madrasah perbaikan diri. Maka ketika bulan puasa bisa menahan lisan, maka di luar puasa dia terbiasa menahan lisan. Syaratnya sudah, rukunnya sudah, sunnahnya sudah, pembatalnya sudah. Yang sekarang adalah yang diharamkan dari puasa ataupun puasa-puasa yang diharamkan. Yang pertama, khamsatun, ada 5 puasa yang diharamkan. Tidak boleh. Haram hukumnya, berdosa. Puasa tapi berdosa. Kenapa? Karena puasanya tidak ikut aturan. Yang pertama, 2 hari raya itu haram puasa. Kalau di puasa haram berarti dosa. Yang kedua, 3 hari tasyrik. Jadi 2 hari raya Idul Fitri Adha, lalu 3 hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Itu 5 hari yang diharamkan puasa. Sekarang makruh, apa yang dimakruhkan dari puasa? Yukrahu shaumu yaumi syakki ila an yuwafiqa qa'adatan lahu. Dimakruhkan puasa di hari yang meragukan. Contoh ragukan itu, kita berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban nih, kita ini Ramadan atau Sya'ban ya? Ini Ramadan atau Sya'ban. Lalu kita ragu maksa puasa. Nah, itu puasa hukumnya makruh. Puasa hukumnya illa an yakuna au illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali hal itu ditetapkan oleh masyarakat atau negara sekitar. Walaupun itu misalkan hari yang diragukan, tapi pemerintah mengumumkan besok kita puasa, maka itu keraguan menjadi hilang. Jadi kita harus ikut keputusan tersebut. Walaupun itu di hari yang dikatakan sebagai hari makruh berpuasa. Sekarang hukuman atau sanksi atau denda orang-orang yang membatalkan puasa dengan sebab tertentu. Yang pertama,
Wa man waqi'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihi al-qada wal kafarah. Barang siapa yang membatalkan puasa karena berhubungan badan suami istri di kemaluannya, maka wajib dia batal puasa, lalu di hari lain nanti qada dan kafarah. Qada dan kifarat. Qadanya sejumlah hari yang dia batal, kifaratnya berurutan nih kemampuannya. Ya, satu, membebaskan budak yang beriman, itqu raqabatin mu'minah. Budak sahaya kalau ada, zaman sekarang nggak ada. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Wajib puasa 2 bulan berturut. Jadi panggede-gedena sanksi, panggede-gedena denda, panggede-gedena kifarat batal puasa itu karena berhubungan badan suami istri yang disengaja lewat kemaluannya. Itu kifaratnya pohara jasa, pohara badan. Bebaskan budak. Budak itu mahal, Bu. Kalau budak itu cantik dan cekatan kerjanya zaman dulu ya, itu bisa harganya 1 miliar. Ya, 1 miliar. Ada yang 1.000 dinar, ada yang 10.000 dinar, bahkan ada yang 100.000 dinar. Mahal. Kecuali budaknya mungkin hidung, gawena butut, kemudian tanaga lagi petek, tanagaan etama 100 dinar ge dibeli gitu. Kapungkur di zaman kapungkur, zaman perbudakan ayeuna teh aya. Nah, orang yang membatalkan puasa gara-gara persetubuhan suami istri lewat farji, lewat kemaluan dengan sengaja, itu dendanya berat. Bebaskan budak. Mahal. Tapi kalau itu tidak mampu dan tidak ada budaknya, puasa 2 bulan berturut-turut, berorah 2 bulan. Sabulan bagi kababayut misalnya. Kababayut itu mopo. Tidak kuat gitu ya. Ngayayai tidak kuat lah begitu. Akhirnya dia jatuh juga. Kalau itu tidak bisa juga, maka apa? Beri makan fakir miskin 60 orang. Au'id. Fa ilam yastati fa it'amu sittina miskinan. 60 orang fakir miskin kasih makan 1 orang 1 porsi. 1 porsi itu sekitar 30 ribuan lah. Kalau di Kementerian Agama Bandung 35, kalau Tasik 30. Berarti 60 kali 35 seberapa? Seberapa, Bu? 60 kali 35. 1 juta, Bu. 2 juta. Tah pami ibu ngalanggar bulan puasa ku sabab sapatemon sareng pasangan ngahajakeun duanana teu kuat, maka kifaratna masih makan fakir miskin senilai 2 juta untuk 60 orang. Jadi masing-masing 35.000. Jangan uang tapi makanan kalau bisa. Matak nanti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu meser nasi padang 60 porsi, tah eta patut dicurigai. Iya. Tujuh kifarat. Nah, itu dendanya cuma itu. Adapun dalam hadis bahwa orang yang diberi sedekah untuk disedekahkan lagi, kata para perawi hadis itu khusus kepada sahabat itu. Kan hadisnya tuh ada kepanjangannya tuh. Lalu sahabat tersebut, ya Rasulullah, di Madinah ini yang miskin cuma saya. Akhirnya Nabi ngambil 1 tandan ini kurma, 1 wadah keranjang kurma. Ini buat kamu bagiin sama orang-orang. Kata dia, ya Rasul, saya yang paling miskin nak. Ini buat maneh jeung keluarga. Tapi itu hadis khusus buat orang itu, tidak berlaku buat umatnya. Buat kita mah yang berlakunya adalah tadi memberi makan 60 fakir miskin, 1 fakir miskinnya 1 porsi, dihitungan kita 35.000 kali 60 berarti 2 juta kurang lebih diberikan untuk membeli makanan. Kan lebar, Bu, daripada batal sehari kemudian harus menyediakan 2 juta untuk membeli makanan, kan lebar. Mendingan 2 juta ditabung, beli baju. Khawatir THR-nya telat kan begitu. Beli baju dulu. Nah, ini juga dianjurkan nih yang mau beli baju bulan Idul Fitri, kalau bisa beli bajunya sebelum Ramadan, Bu. Mangga nyiar, mangga roadshow kemana-mana, silahkan cari baju-baju yang bagus, baju yang ini. Minta THR-nya sebelum Ramadan supaya Ramadan fokus ibadah. Lebar Ramadan sibuk dengan nyari baju, lebar sekali. Apalagi malam-malam afdal. Saya pernah melihat orang-orang keluar rumah sibuk nyari baju di malam 27. Saya mau ngisi pengajian waktu itu. Buat apa itu malam paling mulia? Malam Qadar itu malam takdir tahunan ditetapkan. Itu bagusnya berdoa. Tapi sibuk nyari baju, rugi.
sangat rugi. Maka saya anjurkan belilah baju lebaran sebelum Ramadan. Nyuhunkeun THR na saacan Ramadan belanja. Tapi ulah modus kayak saacan lebaran teh Pak, aya nu can kapeser. Itu ngarusak dewe eta mah. Mengganggu khusyuan ibadah Ramadan. Ya. Waman mata wa alaihi siyam fi Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin mudun. Nah, bagi para orang tua, mohon maaf sedikit lagi minta tambahan waktu 3 menit. Bagi orang tua yang tidak kuat berpuasa, keburu meninggal dunia, maka ahli warisnya memfidyahkannya 1 hari dengan 1 mud. 1 mud itu 600 gram beas alias setengah kilo leuwih saon. Genep on berarti punya? Genep on istilahnya. Nah, jadi bagi orang yang punya lansia, punya sepuh, 1 bulan can puasa, di tanggal 28 Ramadan pupus, qadarullah. Maka bayarkan fidyahnya untuk 1 hari ortu kita yang tidak puasa 600 gram makan pokok beras atau genep on beas. Lamun 30 hari berarti genep kali 30 hari. Genep on kali 30 sabaraha? Genep on kali 30 180 on alias 18 kilo. Sakilo sabaraha ieu na? 15.000 kali berapa Bu? Kali 18 berapa? 300 ribuan peserkeun beas dibagikan sebagai fidyah. Ieu fidyah sepuh abdi diniatkeun mangga, dibacakeun carioskeun mangga, henteu oge teu sawios. Margi eta mah fardu. Kewajiban mah teu disebutkeun ge teu sawios. Jadi ini fidyah saya, ini fidyah orang tua saya 30 hari tidak puasa. 30 kali 6 on. Jadi 180 on atau 18 kilo. Kalau meninggalnya di tengah Ramadan ya 15 aja kali 6 on. Kalau meninggalnya hari ketiganya 3 on. 3 kali 6 on. Gitu. Barangkali ada sepuh yang tidak kuat puasa lalu qadarullah di akhir hayat malah meninggal, Ramadan belum dikerjakan. Wa syaihu man ajaza an shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Dan bagi orang tua yang lansia yang tidak bisa puasa, ibu-ibu misalkan ada sudah bilang, saya kalau puasa ini berat. Kalau puasa saya akan mungkin mengalami hal-hal yang tidak mengkhawatirkan, boleh tidak puasa. Dengan catatan 1 hari tidak puasanya ganti dengan 6 on beas atau an kulli yaumin muddan. 1 mud itu 6 on ya atau setengah kilo beras kita berikan kepada wal hamil wal murdi in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Nah, bagi perempuan yang hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Kalau alasan tidak puasanya karena mereka tidak kuat, maka kifaratnya itu qada. Ibu hamil, ibu menyusui karena lemas tidak puasa boleh, tapi nanti bayarnya dengan qada. Tapi kalau ibu itu kuat puasa, ibu hamil, ibu menyusui kuat puasa, namun khawatir anaknya tidak dapat ASI yang bagus, ASI yang maksimal, maka saat itu ibu tersebut membayar qada dan kafarat. Qada dan kafarat. An kulli yaumin mudun, dan setiap 1 harinya dihitung 6 on. Wa huwa riddu dan seterusnya. Tapi ada pendapat lain, pendapatnya cukup kuat, yaitu pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Kedua orang ini adalah ulamanya sahabat, murid Rasulullah SAW. Kata mereka berdua, bagi perempuan yang hamil, menyusui, dan lain sebagainya, itu boleh tidak puasa dan tidak perlu qada, cukup fidyah saja. Cukup fidyah saja. Ini pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Dan saya pun mengamalkan yang itu. Jadi bagi perempuan yang hamil dan menyusui, itu boleh bayar fidyah saja. Berupa kafaratnya itu fidyah saja. Yaitu 6 on dikali banyaknya tidak puasa. Apa alasannya? Alasannya masuk akal.
Karena wanita yang hamil dan menyusui tidak punya kesempatan kapan dia membayar puasanya. Sekarang 9 bulan hamil, lalu setelah masuk nifas, setelah itu masuk menyusui, nggak puasa kan? Hamil nggak puasa, menyusui nggak puasa. Belum lagi nanti kalau hamil lagi. Ya. 2 bulan aja tuh menyusui, 2 tahun menyusui, udah 2 tahun tidak puasa, ya kan? Ternyata mohon maaf, hamil lagi. Suaminya kan pengen cepat punya hubungan. Bahasa lainnya bekian gitu ya. Dan seterusnya. Walhasil bisa jadi dalam genep tahun eta budak aya 3. Atau tunji satahun hiji kumaha sok. Pami suami istri gaduh program tunji satahun hiji iraha bade kodona sok. Apa nanti kodok 3 kali Ramadan sekaligus jadi 30 kali 3 kali 30 hari kodok berat. Apakah dia akan menghitung selama itu untuk ganti puasa berat? Makanya saya lebih condong kepada dalam hal ini meskipun ini fikihnya fikih Syafi'i tapi dalam hal ini dalam hal qada dan kifarat bagi orang yang lemah seperti itu wanita hamil dan menyusui cukup bayar fidyah saja. Adapun yang musafir dan lain sebagainya ketika boleh tidak puasa maka mereka wajib qada. Musafir nih supir bus atau kita pergi kemana-mana ke kampung halaman mudik nanti akhir Ramadan batal puasanya itu boleh karena musafir tapi kewajibannya adalah qada dan bukan kifarat fidyah. Terima kasih Ibu sekalian atas perhatiannya, mohon kekurangannya. Ditutup aja Bu langsung. Atau ada pertanyaan? Sudah cukup. Ya, maka Bu. Tidak membatalkan.